Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi di Papua yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, mengumpulkan sanak saudara maupun kerabat, dan menyambut kebahagiaan baik kelahiran, perkawinan adat maupun penobatan kepala suku atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Saya Andra Aina dari Taman Mini Indonesia Indah dalam program Budaya Bincang Pelaku Seni akan mengajak Sobat Budaya Senusantara untuk mengenal lebih jauh tentang tradisi bakar batu dari Tanah Damai, Papua. Nah, Sobat Budaya harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. 3M, mencuci tangan, memakai face shield ataupun masker, dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Nah, Sobat Budaya, saat ini saya sudah memasuki area Anjungan Papua dan di hadapan saya sudah ada Tari Tifa sebagai tarian selamat datang bagi pengunjung yang hadir di Anjungan Papua. Di Museum Kariwari, dan selanjutnya Mbak Andra saya serahkan kepada petugas Mbak Sherly yang akan melanjutkan memandu atau menjelaskan tentang benda-benda budaya yang berada di ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Nah, Sobat Budaya, saat ini saya sudah berada di Museum Kariwari Anjungan Papua. Pastinya Sobat Budaya penasaran kan ada apa saja sih di dalam museum ini? Untuk itu di samping saya sudah hadir Ibu Sherly. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, saya dari Taman Mini Indonesia Indah ingin mengajak Sobat Budaya Senusantara nih Bu mengetahui ada apa saja sih Bu di dalam Museum Kariwari ini. Jadi kita punya seni ukiran kayu yang ada di sini itu ikonik banget dari suku Asmat Dhani. Jadi seni ukiran kayu ini menggambarkan dimensi wajah dari tanah Papua, dari para leluhur. Jadi mereka mengharapkan untuk filosofinya bagaimana kita bisa hidup bergotong royong dan bisa meneruskan apa yang sudah didahulukan oleh para pendahulu kita. Bu Sherly, tadi kan kita sudah keliling nih melihat semua benda-benda budaya dari Papua. Berarti benda-benda budaya yang ada di ruang tata pamer ini tuh dari berapa wilayah tuh Bu Sherly? Benda-benda budaya yang ada di Museum Kariwari ini diwakilkan dari 5 wilayah adat yang ada di Papua, yaitu Mamta, Saireri, Lapago, Mepago, Animha. Benda-benda budaya di sini, Sobat Budaya semua, itu mewakili 5 wilayah adat yang ada di Papua. Nah, kalau tadi kita sudah kupas tuntas ya Bu Sherly tentang benda-benda budaya yang dalam Museum Kariwari, saya masih penasaran nih Bu, ajak saya kita keliling keluar Museum Kariwari. Oh iya Mbak Andra. Ayo Sobat Budaya. Boleh kita ke arena Anjungan Papua. Jadi banyak sekali spot-spot foto yang Banyak banget spot-spot foto ya Bu Sherly ya. Kita seperti berasa di tanah
pastinya. Ya, betul. Wah, jadi Sobat Budaya Senusantara, sekali lagi saya sampaikan, kalau Sobat Budaya penasaran ingin datang langsung ke Anjungan Papua, langsung deh, karena di sini banyak banget nih spot-spot foto yang kekinian dan instagramable gitu. Itu terima kasih ya Bu Sherly. Sama-sama, untuk Mbak Azra. penjelasannya tentang Museum Kariwari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Budaya Senusantara, kalau tadi kita sudah mengenal lebih jauh tentang keunikan apa saja sih dari daerah Papua, tentunya ada satu lagi nih yang perlu Sobat Budaya ketahui. Saat ini saya sedang mengenakan baju busana Papua yang sudah dikreasikan namun tanpa menghilangkan ciri khas dari kedaerahannya. Di samping saya sudah ada Kak Janu yang juga menggunakan busana Papua yang berasal terbuat dari serat kulit kayu dan juga kalung yang berasal dari taring babi Papua. Selain itu, ada juga nih aksesoris kepala, yaitu aksesoris kepala yang terbuat dari bahan serat kulit kayu dan ada burung cendrawasih. Yang mana burung cendrawasih ini merupakan salah satu ikon dari Papua. Namun untuk aksesoris kepala ini tidak hanya digunakan untuk umum ya Sobat Budaya, hanya untuk tamu-tamu khusus yang datang ke Papua. Sobat Budaya, seperti yang saya janjikan di awal tadi, kita akan menggali informasi tentang prosesi bakar batu. Untuk itu di sebelah saya sudah hadir Bapak Ishak Matuy, selaku pemerhati budaya Papua. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Pak Ishak, tadi saya sudah menyampaikan kepada Sobat Budaya di Senusantara di rumah tentang prosesi tradisi bakar batu yang merupakan salah satu tradisi penting nih Pak di Papua. Untuk prosesi tradisi bakar batu itu seperti apa ya Pak prosesinya dan bagaimana tuh Pak di Tanah Damai Papua itu Pak. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya dulu nih Pak, kenapa di Papua itu disebut sebagai Tanah Damai Pak Ishak? Ya memang Papua disebut sebagai Tanah Damai. Sebelum kita berbicara lebih jauh, saya menyampaikan bahwa slogan ini bukan semata-mata slogan belaka, tapi slogan yang berisi manfaat, berisi untuk kita orang Papua, untuk senantiasa mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kenapa disebutnya sebagai Tanah Damai itu Pak? Tanah Damai, kalau Papua disebut sebagai Tanah Damai, orang Papua itu menghargai setiap orang yang datang ke Papua. Mereka berbuka hati, berbuka tangan untuk menerima siapa saja yang datang ke Papua. Baik dia sebagai investor, baik dia sebagai pejabat publik pemerintahan, baik dia sebagai pekerja sosial, baik dia sebagai pekerja pebisnis. Papua dengan senang hati menerima mereka yang datang, dan itu diwujudkan melalui nilai-nilai kehidupan yang dia dapat, yang dia peroleh, yang mereka ada dari nilai-nilai adat istiadat budaya itu diwujudkan dalam itu. Dalam budaya itu mereka senantiasa dididik, mereka senantiasa memahami apa nilai-nilai apa yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang diwujudkan melalui toleransi, menghargai satu sama lain, dan keberagaman. Jadi memang ada filosofinya tersendiri ya Pak dari Tanah Damai tersebut ya Pak ya, sebutan Tanah Damai. Langsung Pak, kalau tadi tentang prosesi tradisi bakar batu, itu biasanya prosesi itu diselenggarakan itu dalam acara apa Pak? Dan biasanya itu prosesnya itu apakah memakan waktu berapa lama itu Pak, prosesi bakar batu itu? Iya, jadi proses bakar batu itu dimulai dari proses bakar batu ini memang memerlukan kerjasama, memerlukan banyak orang yang terlibat di dalam proses bakar batu itu sendiri. Ada yang menyiapkan kayu bakar, ada yang menyiangi umbi-umbian, ada yang menyiapkan sayur, ada yang memotong daging, kemudian ada yang membuat tempat untuk penggalian lubang untuk proses bakar batu itu.
Jadi tahap pertama yang mereka lakukan setelah penggalian lubang itu selesai, kemudian batu itu mereka taruh alas kayu, kemudian batu. Setelah itu batu di atas lagi, batu lagi, kemudian kayu, batu. Jadi secara jadi bertumpuk ya Pak, kayu, batu, Ya. batu. Itu biasanya prosesnya berapa lama itu Pak? Nah, kalau proses bakar batu itu sendiri, kalau dalam untuk banyak orang berarti batu harus banyak, kayu juga harus banyak, sehingga makan waktu bisa 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam itu hanya prosesi Untuk bakar membakar batu. batunya. Untuk bahan-bahannya seperti tadi yang Bapak bilang ada umbi-umbian, sayur, itu juga sekaligus 1 sampai 2 jam itu Belum itu baru proses bakar hanya batu prosesi saja. bakar batunya saja memakan waktu 1 sampai 2 jam untuk Sobat Budaya. Selanjutnya Pak? Nah, selanjutnya setelah batu itu sudah diang, jadi hitungan mereka itu kadang-kadang kita di sini menggunakan jam, tapi mereka di daerah itu menggunakan, perhitungan mereka tepatnya batu itu dianggap layak untuk memasak umbi-umbian, sayur-sayuran serta daging yang ada di dalam itu ketika kayu itu kebakar sampai habis. Oh. Berarti dianggap batu itu sudah siap untuk memasak ubi dan makanan lain yang Ketika kayu itu sudah habis, sampai jadi bara. baru umbi-umbian tersebut diletakkan di atasnya gitu Pak. Tidak, maksudnya begini, setelah kayu itu habis jadi bara, itu dianggap batu itu sudah layak untuk memasak ubi-ubian, daging dan lain-lain. Oh, jadi baru diletakkan itu Mereka sayur-sayuran dan tidak umbi-umbian ya? mereka tidak menggunakan waktu. Oh. Mereka hitung ketika kayu itu terbakar sampai jadi bara, berarti dianggap batu itu sudah layak untuk memasak umbi-umbian. Oh, baik. Kalau gitu biasanya Pak, kalau untuk tradisi bakar batu ini dilaksanakan itu di Papua itu dalam rangka apa saja itu Pak? Atau ada prosesi adatnya kah? Atau untuk penobatan kepala suku atau apa Pak? Jadi tradisi bakar batu ini dilaksanakan bagi mereka dilaksanakan di suku-suku atau orang-orang di Papua itu, bahwa ketika ada pembangunan rumah baru, pembukaan lahan baru, kemudian kelahiran anak, perkawinan, nah itu proses bakar batu itu dilaksanakan. Kemudian ketika mereka selesai melaksanakan peperangan, itu pun mereka bakar batu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Penghormatan lah, ucapan syukur ya Pak ya berarti. Itu apakah seluruh suku di Papua itu juga melaksanakan tradisi bakar batu ini Pak? Iya, jadi tradisi bakar batu ini cuma hanya ada di penduduk di daerah dataran tinggi di pegunungan, yaitu kalau di bakar batu kalau di Paniai mereka bilang gapi atau mogo gapi. Oh, Bakar batu. mogo kapi. Oh. Gapi atau mogo gapi. Dapi atau mogo dapi. Gapi atau mogo gapi. Mogo gapi. Oh, itu sebutan untuk bakar batu. Bakar batu. Kalau di Wamena mereka sebut oba isago. Oba isago. Oh, gitu. Jadi memang masing-masing suku itu untuk prosesi tradisi bakar batu ini ada sebutannya ya Pak ya? Kemudian untuk penduduk pesisir dan kepulauan, khususnya di Kabupaten Biak Numfor, mereka sebut barapen. Tetapi dalam perkembangan yang berlangsung sering orang namakan barapen. Yang terkenal itu barapen. Barapen. Sama dengan bakar batu.
biasa tuh Sobat Budaya Senusantara. Tadi kita sudah menggali informasi tentang tradisi bakar batu di Tanah Damai, Papua. Tentunya semoga Sobat Budaya di rumah dan saya sendiri nih Pak jadi menambah wawasan nih Pak bahwa di Papua itu ada satu adat istiadat ya Pak ya, kesenian tradisi yang memang biasa dilakukan oleh masyarakat di sana, yaitu tradisi bakar batu. Terima kasih kalau gitu Pak Ishak untuk informasinya. Tentunya Sobat Budaya Senusantara juga pasti sudah semakin tahu tentang tradisi prosesi bakar batu. Terima kasih ya Pak. Sobat Budaya Senusantara, untuk menikmati rasa syukur kita pada siang hari ini, saat ini kita akan mencicipi hasil dari bakar batu ya Bu ya. Ini ada apa saja nih Bu, bakar batu Bu? Bakar batu di sini ada hasilnya, ada ubi yang tadi sudah dibakar, Ubi-ubian, ada ayam, ikan goreng, dan juga ada minuman dari buah mangga. Jadi buah yang asal dari Papua. Oh, berarti ini semuanya memang makanan khas Papua ya Bu ya? Kalau gitu saya mau cobain Bu, untuk yang tadi bakar batu itu saya mau coba. Kalau gitu ya, ayam ini enak banget, sama seperti ayam bakar pada umumnya ya Bu ya. Kalau gitu mungkin yang lainnya Bu, untuk menikmati syukur kita hari ini bisa. Silakan, Sama-sama ya Bu ya. teman-teman sekalian silakan menikmati makanan yang sudah disiapkan. Silakan menikmati waktunya. Nah, Sobat Budaya Senusantara, sampai di sini dulu program podcast Bincang Baku Sedih episode kali ini. Jangan budaya lestari budayaku.